Shalom dan selamat malam. Merdeka! Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam situasi dan keadaan sekarang ini, kita baru saja selesai merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Kemarin bersama-sama kita boleh mengikuti siaran kembali bagaimana Sangsaka Merah Putih dikibarkan. Ada beberapa catatan-catatan penting yang perlu kita ketahui dan kita ingat, bahwa pada hari ini, tanggal 18, kepada kita disampaikan dan diingatkan bahwa PPKM masih berlangsung. Lalu juga pada hari ini sebenarnya Presiden Soekarno dan Bung Hatta dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Begitu juga BPU PKI dan Undang-Undang Dasar 45 juga hari ini disahkan. Itu 45 atau 76 tahun yang lalu. Ibu Bapak, pada hari ini rencananya ibadah kita satukan dengan kebaktian rumah tangga dengan Hari Raya 17 Agustusan bersama dengan PWDK dilantik. Tetapi karena PPKM ini, maka seluruh pelaksanaan pelayanan kita masih laksanakan secara daring. Karena itu mari kita persiapkan diri kita lebih awal, kita bersama-sama berdoa. Ibadah syukur ketika kami boleh merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 dan juga ibadah rumah tangga. Dari awal, pertengahan, sampai akhir, kami mau memulai dan mendasarinya hanya di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian untuk membangkitkan lagi semangat kita, baik sebagai bangsa Indonesia dan juga sebagai laskar-laskar Kristen yang memiliki kekuatan iman di dalam Kristus Yesus. Kidung Jemaat 339 kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang ketiga, Maju Laskar Kristus. Raja
Mari kita bersama-sama berdoa. Maha kasih Engkau ya Allah. Malam ini Tuhan izinkan kami untuk dapat mensyukuri Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ketika bangsa ini Tuhan telah anugerahkan kemerdekaan 76 tahun. Dan sekarang, biarlah dengan kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan ini, kami semua berada di dalam kemerdekaan yang penuh untuk dapat datang kepada Tuhan, dan kiranya dengan kemerdekaan yang sempurna karena Kristus, kami pun dapat dengan merdeka menaikkan pujian, doa, persekutuan kasih untuk kemuliaan Tuhan. Dalam ibadah rumah tangga malam ini, kami mau mensyukuri apa yang Tuhan anugerahkan bagi kami, dan sekaligus mendengar kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan secara khusus, saya baca hanya satu ayat dari Yohanes pasal 8, ayat 36. Yohanes pasal 8, ayat 36. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi bila anak itu memerdekakan kita, kita baru benar-benar merdeka. Sejarah telah mencatat, dan catatan sejarah ini sampai sekarang tersimpan apik di sebuah perpustakaan. Kepada kita dulu diajarkan bahwa kita dijajah oleh Belanda, Jepang. Dan mereka menjajah kita selama 3,5 abad. Dan pada akhirnya, tanggal 17 Agustus 1945, itu adalah kemarin, bendera Sang Saka Merah Putih yang dijahit oleh istri dari Bapak Presiden Soekarno, Ibu Fatmawati, berkibar. Lagu Indonesia Raya yang dikarang oleh Wage Rudolf Supratman itu pun berkumandang. Dan tentu tidak sampai di situ. Ketika kita merayakan hari kemerdekaan, lagu-lagu Padamu Negeri, Rayuan Pulau Kelapa juga dinyanyikan. Dan anak-anak sekolah mempersiapkan diri untuk bisa bagaimana dia menaikkan Sang Saka Merah Putih di sekolah mereka masing-masing. Sumpah Pemuda juga akan dikumandangkan. Tetapi sangat berbeda dengan bagian yang kita alami pada hari ini. Semuanya sepertinya sirna begitu saja. Tetapi ada bagian yang terpenting, Bapak Ibu. Ketika hari ini kita memasuki dan sekaligus merefleksikan arti kemerdekaan itu. Tuhan mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang kita peroleh dengan keringat sendiri, perjuangan sendiri, tidak serta-merta membebaskan kita dari semuanya. Ketika penjajahan mengizinkan kita menikmati kemerdekaan, lalu tidak sedikit orang juga menggunakan kemerdekaan mereka dengan tidak baik,
sehingga dia dengan merdeka melakukan kesewenang-wenangan. Bahkan sampai sekarang, ketika kemerdekaan dianugerahkan kepada orang-orang dan termasuk kita, dan di saat Tuhan izinkan kita untuk dapat mengambil bagian di dalam tugas dan pekerjaan, tidak sedikit para pemerintah, orang-orang yang harusnya bertanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan dengan baik, tetapi dia dengan merdeka mengambil bagian dan keuntungan hanya bagi dirinya sendiri. Itulah sebabnya ada orang-orang hebat, ada orang-orang yang cerdas, ada orang-orang sebagai harapan bangsa ini untuk ke depan akan membangun bangsa. Ujung-ujungnya dia harus tinggal di prodeo karena korupsi. Hari ini kita diingatkan sebagai generasi muda dan khususnya sebagai umat Kristiani bahwa kemerdekaan tidak berhenti hanya dari segi penjajahan, tetapi kemerdekaan yang lebih besar diingatkan kepada kita melalui firman-Nya. Jadi, apabila anak itu yakni Yesus Kristus memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ini artinya bahwa kemerdekaan itu harus total, utuh. Dan kemerdekaan yang paling penting adalah ketika kita menyadari bahwa Allah adalah sumber segala-galanya. Ketika Allah kita yakini sebagai sumber dan pusat yang memerdekakan kita. Dan kita takut kepada Allah. Disitulah kemerdekaan itu bisa kita akan maknai. Sehingga tugas tanggung jawab kita yang diembankan kepada kita, kita akan jalani dengan baik. Memang tidak bisa disangkal, ayat ini ditulis juga ketika bangsa-bangsa Yahudi dan juga di situ terjadi perbudakan. Tidak sedikit rakyat yang memang menderita untuk bisa menerima sebuah kemerdekaan. Sangat sulit. Tetapi kalau misalnya sekarang kita meyakini bahwa Kristus ada bersama dengan kita, kalau kita meyakini bahwa Kristus memberikan kepada kita jaminan di masa depan, seberat apapun penderitaan kita di muka bumi ini, kita akan bisa bagikan bersama dengan Allah. Dan itu akan menjadi ringan. Kita merdeka terhadap segala sesuatu. COVID-19 secara medis memang tidak akan bisa dihilangkan begitu saja. Tetapi bukan berarti kita akan bernegosiasi dengan COVID itu. Di saat kemerdekaan ini dianugerahkan, mari dengan merdeka kita, pribadi lepas pribadi pula, untuk bisa memutus mata rantai itu. Jangan kita dengan merdeka menggunakan hidup kita sewenang-wenang untuk pergi kemana saja. Jangan dengan sewenang-wenang kemerdekaan yang kita miliki untuk melanggar peraturan, aturan main dari bagaimana kita harus menghentikan COVID-19 ini. Dengan taat kepada Tuhan, kita jalani ini. Ketika bangsa Indonesia ini, kita bersama-sama diajak untuk menyanyikan lagu. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Maka sekarang, ketika kemerdekaan ini dianugerahkan kepada kita, mari kita berjanji, padamu Kristus kami berjanji, padamu Kristus kami berbakti, padamu Kristus kami mengabdi, bagimu Kristus jiwa raga kami. Dengan cara demikianlah, maka kekuatan firman dan kemerdekaan ini akan menjadi lebih berarti.
Sehingga pada akhirnya, ketika kemerdekaan ini menjadi bagian dari hidup kita, kita akan bersama-sama menjadikan kita adalah bangsa yang bersatu, tidak saja memiliki tanah air Indonesia yang satu, sebagai bangsa Indonesia yang satu, dan sebagai bangsa yang berbahasa Indonesia yang satu. Tetapi kita memiliki satu kekuatan. Semuanya terarah kepada Allah yang satu itu, yakni Yesus Kristus. Dengan cara demikianlah kita akan dapat mengucap syukur atas semua berkat-berkat Tuhan. Betapa kita tidak bersyukur, kita naikkan lagu ini sebagai syukur kita kepada Allah. Kidung Jemaat 337 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dan sekarang mari kita menaikkan doa syukur kita. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami menaikkan syukur. Tuhan telah menambah usia kemerdekaan bangsa kami, bangsa Indonesia, Republik Indonesia ini. Kami boleh merayakan hari kemerdekaan kami yang Tuhan anugerahkan dan sekarang memasuki usia yang ke-76 tahun. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi pemerintahan kami. Mulai dari Bapak Presiden, sampai kepada pemerintahan yang ada di daerah, bahkan kepada kami semua sebagai rakyat Indonesia.
Ajarkan kepada kami untuk mentaati apa yang baik, yang benar, yang harus kami lakukan, supaya pemerintahan kami, baik yang memerintah kami, dan kami yang menerima pelayanan itu, bersama-sama dapat mengucap syukur dan membangun bangsa dan negara kami. Terlebih lagi dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami menyadari tidak ada seorang pun yang kuat dan kebal terhadap COVID-19 ini. Tetapi kami juga yakin kekuatan COVID-19 ini tidak akan dapat mengalahkan hidup dan tubuh kami bila kami juga mentaati protokol kesehatan dan tetap menjaga imun tubuh kami. Oleh sebab itu, ketika kami mensyukuri usia yang ke-76, biarlah kami juga dapat memperbaiki seluruh cara hidup kami sebagai bangsa dan negara di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami juga mengucap syukur atas berkat Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Dan ketika kami mengucap syukur, kami tetap memohon Tuhan berkati Gereja Kristen Protestan di Bali, Majelis Sinode Harian sampai kepada pengurus masing-masing kategorial di jemaat masing-masing. Tuhan berikan mereka hikmat, kekuatan, kemampuan, cinta kasih untuk dapat menjalankan tugas pelayanan untuk kami sebagai jemaat di Gereja Kristen Protestan di Bali. Secara khusus hari ini kami berdoa untuk majelis jemaat Tuhan di Kasih Kudus ini, untuk pengurus masing-masing kategorial, dan juga untuk ketua-ketua wilayah. Tuhan izinkan mereka untuk dapat mengabdikan hidupnya untuk pelayanan dan membangun jemaat-Mu di Kasih Kudus ini. Oleh sebab itu hari ini kami mohonkan berkat. Tuhan, berkatilah mereka. Berkati kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Dan berkati juga kehidupan rumah tangganya, usaha dan pekerjaannya. Tuhan, mampukan juga kepada kami untuk terus mengucap syukur dan mengingat saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, dimanapun mereka berada. Mereka yang menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Dan juga yang dipandu dan dikoordinir oleh Satgas di wilayah masing-masing. Tuhan berkati. Untuk saudara-saudara kami, jemaat-Mu, yang menjalani isolasi mandiri di rumah, kami mohon Tuhan memberkati. Dan hari ini kami berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Ratih Purnawati, Adisti dan Kenny, Bapak Yonatan bersama dengan anakmu Kesia, Ibu Dewi Vina dan Evelyn, Ibu Dwi Antari bersama suami, anak Agung Gede Agung, Gusti Putumas Arya Putra, Ibu Subamia, Ibu Yudari, juga untuk Ibu Madisri Wahyuni. Tuhan, kasihanilah mereka. Kuatkan seluruh keberadaannya. Bangkitkan dan tambahkan imun tubuhnya.
supaya pada akhirnya mereka pulih kembali dan kami terus dapat mengucap syukur karena kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Apa yang boleh kami persembahkan? Apa yang boleh Tuhan tambahkan bagi kami? Ajarkan kepada kami untuk mengelola dengan baik. Supaya semua itu akan menambah kegembiraan, kesejahteraan hidup kami. Karena kasih sayang-Mu. Lalu sebentar kami mau beristirahat. Lalu sebentar pula kami mau menikmati makanan dan minuman. Lalu sebentar lagi kami juga melanjutkan cinta kasih kami bersama keluarga yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuhan tetap memberkati kami. Karena kami percaya Tuhan selalu bersama dengan kami. Itulah sebabnya kami mengarahkan hati dan pikiran kami. Ketika kepala kami tertunduk, hati kami tengadah kepadamu ya Allah, untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pelayanan ibadah rumah tangga secara khusus. Oleh sebab itu, masih berkaitan di dalam masa PPKM ini dan mensyukuri berkat Tuhan di usia bangsa Indonesia memasuki tahun 76 dan melanjutkan di tahun 77. Mari kita tetap menjaga kesehatan kita dan mentaati protokol kesehatan. Supaya dengan demikian, bangsa Indonesia ini menjadi kembali pulih keadaannya. Sehat jiwa hidup kita, sehat keluarga kita, sehat juga jemaat kita, dan bangsa Indonesia tetap sehat. Merdeka!